warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik dan berkumpul di kelas ini untuk memulai pelajaran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita berdoa. Nah, doanya dipimpin oleh Sela ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, anak-anak tahu nggak? Ini gambar apa? Ini miniatur apa? Tahu. Apa? Masjid. Nah, masjid itu biasanya digunakan untuk apa? Sholat. Ya, benar, untuk sholat. Nah, masjid ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, dalam membina masyarakat Madinah ini ada 4 bidang yang dibina oleh Muhammad. Nah, pertama bidang agama, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang sosial, dan keempat bidang pertahanan. Nah, hari ini kita akan membahas bidang agama. Nah, kalian sudah tahu kan tadi salah satu bidang agama itu pasti terkait dengan masjid. Nah, karena kita akan beribadah di masjid. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kalian baca dulu tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah pada bidang agama di buku kalian ya. Ibu tunggu selama 5 menit ya. Nah, bagaimana? Sudah, anak? Nah, sudah. Nah, tadi kalian sudah membaca kan? Nah, sekarang ibu mau kalian menceritakan kembali apa yang kalian baca tadi. Ayo, siapa yang mau? Ayo, ibu tunjuk aja ya, kamu ya. Ya, kamu ke depan ceritakan kembali apa yang kamu baca. Nggak apa-apa, bawa aja bukunya. Ayo, nggak usah malu. Boleh lihat ibu? Boleh. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid dibangun sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad SAW. Di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Masjid itu dibangun oleh umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Ia kemudian menaiki onta mengelilingi kota Madinah. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, onta Nabi Muhammad berhenti dan berlutut. Nabi Muhammad SAW turun dari onta dengan menanyakan siapa pemilik tanah tersebut. Lalu Ma'ud Affan menjawab bahwa tanah itu milik Sahi dan So'ir. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh oleh Asad bin Zurarah. Nabi Muhammad kemudian meminta kerelaan kedua anak yatim tersebut untuk menjual sebidang tanah tersebut untuk dijadikan tempat pembangunan masjid. Ternyata keduanya tidak menjual tanah miliknya kepada Nabi Muhammad, melainkan mereka mewakafkan tanahnya. Nabi Muhammad tidak mau menerima wakaf tersebut kecuali dengan membeli seharga 10 dinar. Di antara tanah tersebut terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslim untuk membongkar kuburan tersebut dan menebang pohon kurma serta merayakannya. Setelah itu Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan batu pertamanya. Setelah
akan bercerita. Nah, tadi apa yang saja yang ada dalam cerita yang dibacakan oleh Ais? Ayo, apa? Ayo, apa tadi yang dibaca? Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Ya, Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan umat muslim pada masanya. Nah, ada yang tahu Masjid Nabawi itu bentuknya kayak gimana? Nah, ya, ini bukunya gambar. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk Masjid Nabawi. Nah, ini udah sangat mewah. Mungkin pada masa Nabi Muhammad belum seperti ini, tapi sudah direnovasi oleh pengurusnya sehingga menjadi lebih mewah. Nah, di masjid tadi sebelumnya Ibu sudah katakan di masjid itu tempat ibadah. Ibadah itu sangat luas. Nah, di masjid bisa ibadah apa saja? Sholat, zikir, ngaji, ya pintar. Selain itu, boleh nggak di masjid itu kayak gini ceramah? Boleh. Ya, selain ceramah apa lagi yang bisa dilakukan di masjid? Tausiah, ya benar, tausiah. Atau kalau ibu-ibu itu sebut pengajian ya, pengajian. Nah, kalau ini gambar apa? Ya, pernikahan. Boleh tidak di masjid itu melakukan pernikahan? Boleh, ya. Tapi bukan resepsinya ya. Nih, ini gambar apa? Orang yang akan melewati orang yang sedang sholat kan? Boleh tidak? Tidak boleh, ya pintar. Kita harus menghargai orang yang sedang beribadah. Tidak boleh melewati orang yang sedang beribadah. Kalau ini, tahu tidak apa? Iya benar. Ini adalah gambar orang yang suka bergosip. Orang bergosip itu boleh tidak ya bergosipnya di masjid? Tidak boleh. Iya benar. Ya, masa kita bergosip di masjid sedangkan di dalam Islam bergosip itu tidak boleh. Ini gambar apa ini? Belajar bersama, ngaji, tadarusan. Ya, ini biasanya tadarusan itu sekarang kan akan adanya bulan Ramadan. Nah, biasanya bulan Ramadan itu anak-anak biasanya kan ke masjid mengaji. Nah, itu boleh atau tidak? Boleh. Iya, benar boleh, malah dianjurkan. Kalau ini boleh tidak? Ini gambar apa? Ayo. Gambar apa ini? Ya. Sedang musyawarah. Iya, pintar. Ini orang sedang musyawarah. Nah, musyawarah yang dilakukan di masjid itu biasanya tentang pembangunan masjid, atau kalau kita mau lebaran itu, bagaimana pasang tenda atau tidak. Nah, seperti itu. Maka musyawarahnya bisa dilakukan di masjid. Nah, kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan masjid itu adalah berkaitan dengan ibadah atau kegiatan-kegiatan yang bukan duniawi. Nah, boleh tidak kalau kita anak-anak ini bermain di masjid, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh. Maksudnya kalian boleh bermain di masjid, tapi hanya di halamannya, agar kalian tidak mengganggu orang tua atau orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Nah, kalian pernah sholat di masjid? Pernah. Nah, kamu di sini di daerah kamu tinggal masjid apa namanya? At-Taqwa. Kamu? Sama ya. Oh, tinggalnya dekatan. Iya, pintar. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah di bidang agama, yaitu membangun masjid. Nah, kalian tahu tidak masjid yang digunakan pertama kali untuk sholat Idul Fitri? Tidak tahu. Namanya Masjid Gammah. Nah, itu masjid yang pertama kali digunakan untuk sholat Idul Fitri. Nah, tadi kalian sudah mengamati gambar-gambar ini kan? Nah, sekarang giliran ya. Pertama saya lihat dulu. Kamu pilih 2 gambar dari gambar-gambar ini dan kamu tempelkan di papan ini.
Nah, untuk zona yang merah adalah kegiatan yang tidak boleh dilakukan di masjid. Dan di zona hijau adalah kegiatan yang boleh dilakukan di masjid. Ngerti? Nah, atau sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ibu tadi? Tidak ada, ya pinter. Udah pinter-pinter ya. Ya, ayo Sela maju ke depan pilih. Dia pilih 2 gambar ya. Nah, itu termasuk gambar apa? Belakang. Ya, satu lagi. Sela, ini gambar apa? Kenapa dimasukkan di zona merah? Karena tak boleh gosip masjid. Iya, benar. Karena tidak boleh bergosip di masjid. Nah, kalau ini gambar apa? Gambar orang nikah. Orang nikah. Kenapa diletakkan di zona hijau? Karena boleh itu kan sebagian dari ibadah. Iya, pinter. Karena sebagian dari ibadah. Tepuk tangan buat Sela. Terima kasih ya. Nah, yuk temannya Ais. Ini 2 gambar lagi ya. Nah, Ais, kenapa gambar ini dimasukkan di zona merah? Karena tidak boleh melewati orang yang salat di depannya. Oh iya, benar. Kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Nah, kenapa ini gambar ini dimasukkan di zona hijau? Karena ini orang berceramah. Itu sunnah. Iya, karena ceramah itu boleh dilakukan di masjid dan sebagai ibadah. Ya, terima kasih. Pintar. Tepuk tangan, guys. Nah, bagaimana, sudah paham tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah di bidang agama? Sudah. Nah, kalau sudah paham, ibu mau tanya tadi, kalian kan sudah paham nih. Jadi di dalam bidang agama tadi Rasulullah melakukan apa saja? Ayo, Rasulullah melakukan apa tadi di bidang agama? Gotong royong, Iya, melakukan gotong royong. Ya, gotong royongnya gotong royong apa? membangun masjid. Iya, gotong royong membangun masjid. Lalu, apa lagi yang kita bahas? Ini tentang ini apa? Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masjid. Ya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masjid. Jadi, sekarang kan anak-anak sudah tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masjid. Jadi nanti ketika anak-anak pulang ke rumah dan beribadah di masjid, tidak boleh ya melakukan seperti yang digambar ini. Bergosip, melewati orang-orang yang sholat, terus berisik, lari-lari ke sana ke sini.
sini. Nah, kalau ini bermainnya di halaman saja ya. Nah, karena anak ibu sudah pintar, sudah paham dengan penjelasan ibu tadi. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Nah, tapi tetap ya, nanti di rumah harus belajar kembali. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Nah, Ais pimpin doanya ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sekian dari pelajaran hari ini. Wassalamualaikum